Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in ba'du. Yang terhormat untuk Abi Hanif dan Umi Ida selaku pengasuh Pondok Perkem Laura Ibani Fida. Yang terhormat untuk jajaran Dewan Guru dan terhormat juga untuk jajaran Dewan Guru dan terlupa juga dengan Bapak Pengurus dan terlupa juga orang tua saya di rumah yang sedang berbahagia, terlupa juga dengan teman-teman saya cintai. Perkenalkan, nama saya Devina Nasyabtu di dekat 7 MTS Al-Quran Laura Ibani Fida. Di sini saya akan mempresentasikan peta imajinasi saya yang berjudul Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, ada perjuangan menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejarah tentang lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia semakin menguat setelah Jepang menyerang tanpa syarat kepada sekutu. Hal ini menyebabkan Indonesia berada dalam keadaan vacuum of power atau tidak ada pemerintahan yang berkuasa. Keadaan tersebut mendorong para pemuda dengan jiwa muda dan semuanya bergerak mendesak atau golongan tua untuk secepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Setelah Indonesia mengalami vacuum of power, terjadi beberapa rentetan peristiwa yang berujung pada pembacaan teks proklamasi. Adapun peristiwa tersebut tampak pada alur berikut. Yang pertama, peristiwa Rengas Dengklok. Yang kedua, pertemuan dengan Jenderal Nishimura. Yang ketiga, perumusan teks proklamasi. Yang kedua, proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia memiliki makna yang dapat kita telah dari berbagai aspek sebagai berikut. Yang pertama, aspek hukum. Proklamasi yang diperoleh merupakan berkat rahmat Tuhan. Proklamasi merupakan pernyataan keputusan politik tertinggi bangsa Indonesia untuk menghapuskan hukum kolonial dan diganti dengan hukum nasional, yaitu lahirnya NKRI. Yang kedua, aspek historis. Proklamasi merupakan titik akhir sejarah perjanjian di bumi Indonesia sekaligus menjadi titik awal Indonesia sebagai negara yang merdeka bebas dari penjajahan bangsa lain. Yang ketiga, aspek sosiologis. Proklamasi menjadi perubahan dari bangsa yang terjajah menjadi bangsa yang merdeka. Proklamasi memberikan rasa bebas dan merdeka dari belenggu penjajahan. Yang keempat, aspek kultural. Proklamasi membangun peradaban baru dari bangsa yang digolongkan pribumi atau pada masa penjajahan Belanda menjadi bangsa yang mengakui persamaan harkat, derajat, dan martabat manusia yang sama. Habis itu, yang kelima, aspek politis. Proklamasi menyatakan bahwa bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat dan menyampai kedudukan sejajar dan bangsa-bangsa lain dunia. Oke. Yang ketiga, daerah dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Pasal 18 ayat 1 Negara Republik Indonesia tahun 1845 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah dari provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiada di provinsi. Kabupaten dan kota itu sombong. Presentasi ujian. Sementara pada yang terakhir, dalam aspek sosial karena daerah tersebut memiliki peran penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Hesti Alfionita. Oke, cukup sekian presentasi saya, semoga bermanfaat. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.